Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Aslampu. Jadi seperti biasa saya ingin sharing-sharing berbagi informasi seputar asam lambung Kertanjati buat teman-teman semuanya, khususnya yang masih parah, yang masih awam, yang masih banyak sekali sensasi ya. Semoga saja kalian itu segera menemukan channel, bukan kalian harus menemukan channel Aslampu ini, kalian menemukan channel di YouTube tentang pembelajaran tentang asam lambung Kertanjati. Semoga saja kalian segera menemukannya dan bisa buat belajar, bisa mempelajari apa itu asam lambung dan bagaimana untuk menyikapinya ya. Karena memang asam lambung ini susah sekali untuk menyikapinya. Jadi kalian memang harus sabar, harus ya gimana ya? Ya udahlah gitu aja ya. Ya udahlah kalau memang kita menderita asam lambung ya udah gitu aja. Harus ikhlas ya. Ikhlas, pasrah, udah lakuin aja. Yang penting kalian harus tahu apa yang perlu dihindari, apa yang harus dirutinkan gitu ya. Dibantu herbal juga bagus gitu ya, untuk membantu gitu ya. Jadi buat teman-teman semuanya mungkin yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu di bawah ini, karena subscribe itu gratis, tidak dipungut biaya sepeser pun ya. Silahkan subscribe dengan klik gitu aja, klik satu kali sampai berubah menjadi warna abu-abu. Karena subscribe juga nggak perlu pendaftaran khusus ya. Yang suka mengikuti channel Aslampu ini jangan lupa like di bawah ini ya, karena like juga gratis gitu ya. Yang tidak suka nggak usah tonton nih gitu aja ya. Mulai sekarang udah di skip aja gitu ya. Jadi bagaimana kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian itu selalu sehat, saya juga selalu sehat gitu ya. Karena kita juga sama-sama penderita asam lambung, jadi kita harus sama-sama saling mendoakan, saling mensupport, saling memotivasi gitu ya. Karena kita sama-sama saling berjuang juga ya, sama sakitnya sama, rasanya sama, tapi mungkin tidak semuanya sama gitu ya. Jadi saya ingin membahas sedikit tentang sensasi asam lambung yang pernah saya rasakan ya, yaitu susah BAB. Susah BAB sih bukan sensasi ya, itu dampak ya. Maaf, berarti dampak dari asam lambung itu yaitu susah BAB. BAB-nya itu jarang sekali ya. Itu kenapa Mas kok bisa jarang gitu? Tapi sekali BAB itu cuma sedikit. Ya, nggak bisa banyak, nggak bisa keluar semua. Cuma dikit, seperti apa ya, kambing mungkin ya, sedikit sih, kecil-kecil. Apakah saya juga begitu? Sama, saya juga pernah begitu. Sekarang apakah saya masih begitu? Saya alhamdulillah sekarang sudah masalah BAB itu sudah ya bisa dikatakan normal gitu ya. Karena saya yang tahu sendiri gitu ya. Ya, saya juga pernah susah sekali BAB. Bukan susah BAB sih, gini ya. Kita itu tidak merasakan, tidak, sudah lama sekali, mungkin jarang BAB. Tapi kita tidak merasakan mules atau apa ya. Ya kita tidak merasakan ada mules atau tanda-tanda ingin BAB gitu aja. Tapi itu lama jaraknya, bisa 1 minggu lebih, bahkan pokoknya melebihi 3 hari lah ya. Yang normalnya kita setiap hari itu BAB atau 2 hari sekali, kadang juga 3 hari sekali. Biasanya sih normalnya ya 1 hari sekali ya normalnya ya. Tapi kalau saya dulu memang saya itu kadang ya 2 hari sekali, 3 hari sekali gitu ya. Kadang sehari sekali gitu ya. Enggak tentu sih. Tapi kalau kita merasakan dampak dari asam lambung Kertanjati ini, itu BAB-nya melebihi 1 minggu bahkan ya. Bisa melebihi 1 minggu. Loh, itu kenapa Mas? Saya juga gini ya. Saya juga bertanya-tanya tentang itu. Jadi gini, menurut saya sih itu memang lambung kita yang lambung dan usus itu kan berhubungan ya, berhubungan. Kalau masalah BAB itu kan biasanya di usus ya, ya mungkin di usus dia itu numpuk ya, numpuk. Dia itu tidak mungkin mencernanya itu kurang ya, kurang halus atau apa ya, mungkin menurut saya begitu. Dan dia itu mungkin tidak bisa gimana ya, mengirimkan sinyal ke otak kita untuk, biasanya kita kalau mau BAB kan biasanya terasa ya, oh ini mau BAB ini ya, bisa ya, itu ya yang saya maksud, mengirimkan sinyal ke kita kalau perut kita itu butuh
membuang BAB gitu ya menurut saya. Dan semua itu ya yang saya tahu begitu saja ya. Jadi saya tidak ngarang atau gimana ya, menurut saya begitu ya, karena mungkin pencernaannya itu belum sempurna, jadi pencernaannya tidak 100% gitu ya. Yang biasanya kita waktu normal 100% siap, sudah BAB-nya siap dikeluarkan di waktu itu, BAB itu mungkin kurang dicerna gitu ya, kurang dicerna, yang dimana dia itu belum siap untuk dibuang ya, dan dia menumpuk terus ya. Nah itu menurut saya ya. Nah untuk mengatasi itu semua biasanya saya itu sering makan pepaya. Tapi gini, waktu saya dulu susah BAB atau jarang BAB ya, jarang BAB, bukan susah BAB sih, jarang. Itu yang saya lakukan itu minum air putih hangat, makan pepaya. Itu waktu itu saya masih parah, itu percuma ya, percuma, masih tetap aja begitu ya. Terus gimana mas? Ya terusin aja ya, terusin aja, nanti lama-lama bisa normal ya. Memang lama, tapi memang kalian harus sabar ya, memang harus sabar. Kalian memang nggak bisa terburu-buru, itu nggak bisa, nanti normal sendiri dengan kalian terbiasa makan pepaya. Pepaya itu kan untuk melancarkan BAB atau melancarkan pencernaan gitu ya, makan pepaya, pisang gitu ya, buah-buahan yang bisa mempelancar BAB itu apa saja kalian konsumsi ya, nggak harus tiap hari, yang penting kalian sering. Nah yang selanjutnya sering makan sayuran juga ya, sering makan sayuran juga ya, karena sayuran itu sehat juga ya, untuk mencukupi vitamin yang di tubuh kita ya. Terus yang simple, minum air putih yang banyak ya. Satu hari itu sehari biasanya 1,5 liter sampai 2 liter ya. Itu juga bisa untuk melancarkan BAB gitu ya. Yang BAB, di mana BAB itu nggak bisa keluar, nah kita minum banyak, dia akan terkena air gitu ya, mungkin akan lunak dan segera keluar gitu ya menurut saya ya, dan bisa terdorong gitulah ya. Nah itu yang saya tahu. Dan kalau kalian itu mungkin ada yang satu minggu lebih, bahkan hampir 2 minggu, dan perut itu rasanya nggak enak sekali ya, kalian minum aja obat pencahar ya, itu nggak apa-apa, tapi jangan sering-sering terus. Kalau kalian susah BAB minum setiap hari minum ya, bahkan itu jangan ya. Ya jarang-jarang lah ya. Kalau kalian itu susah sampai lama, sampai bahkan 2 minggu belum BAB, itu kan rasanya perut nggak karuan ya. Perutnya itu gimana ya, seperti kenyang tapi kok lapar gitu ya. Perutnya itu besar seperti kenyang tapi lapar ya, itu yang dinamakan, mungkin di dalam itu masih ada BAB yang belum bisa keluar gitu ya. Kalian bisa minum obat pencahar atau dulkolak ya, dulkolak. Saya waktu itu mau makan pepaya, mau minum banyak, pokoknya susah BAB ya, susah BAB, jarang BAB. Nah di situ saya minum dulkolak, langsung keluar semuanya, langsung plong ya, langsung plong. Itu pertolongan terakhir saya. Kalau saya biasanya sudah lama atau enggak BAB ya, itu biasanya yang saya lakukan terakhir. Oke, jadi gitu ya, pokoknya pertolongan terakhir itu kalian minum obat pencahar ya. Obat pencahar kalian bisa beli di apotek manapun, itu ada obat pencahar, dulkolak namanya ya. Kalian bisa minum 1 butir, tapi jangan terus. Kalau kalian susah BAB terus kalian minum itu ya, jangan sering-sering menurut saya. Kalau kalian susah, kalau udah susah melebihi 1 minggu atau bahkan hampir 2 minggu ya, itu baru minum obat pencahar gitu ya. Untuk dia itu juga untuk membersihkan ya saluran usus juga ya, jadi biar bersih dari mungkin BAB atau sisa pencernaan gitu ya, itu menurut saya. Dan sekian gitu saja ya. Jadi pokoknya intinya kalian susah BAB, kalian bisa minum minumnya dicukupi, diperbanyak
terus makan buah-buahan seperti pepaya, pisang untuk mendorong biar pencernaannya itu lancar gitu ya, biar BAB-nya itu rutin ya, biar dia itu enggak terus di dalam terus gitu ya, belum siap keluar ya, perut kita tambah besar gitu ya, nggak enak rasanya. Saya juga pernah, perutnya itu besar seperti kenyang, tapi kita malah merasakan lapar gitu kan, nggak enak ya, pokoknya nggak enak lah, pokoknya kalau BAB-nya itu lama sekali nggak BAB itu rasanya nggak enak di perut, itu nggak enak ya. Oke, jadi gitu saja. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga saja bermanfaat buat teman-teman semuanya. Pokoknya kalau kalian sudah makan buah pepaya, pisang, terus minumnya banyak, kalian kok belum BAB juga, kalian sampai hampir 2 minggu, itu saran saya kalian minum obat pencehr biar plong gitu ya. Itu saran sih ya. Kalau mungkin berbeda pendapat ya terserah kalian. Oke, jadi itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe di bawah ini dengan cara klik cuma 1 kali gitu ya.